Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak hari ini. Hari ini kita akan belajar di perkembangbiakan hewan dengan Bapak ya, Bapak Krisna Nugroho. Nah, sebelum kita berbelajaran, Bapak perkenalan diri dulu. Perkenalan, Bapak merupakan guru di SD Negeri Resari 02 yang mengajar di kelas 6, tepatnya 6A. Kemudian nama lengkap Bapak itu Bapak Krisna Nugroho, bisa kalian panggil sebagai Pak Tian, seperti itu. Nah, standar kompetensi yang akan kita pelajari hari ini yaitu memahami perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Kompetensi dasarnya yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Indikatornya yaitu mengelompokkan hewan secara generatif dan hewan secara vegetatif. Nah, hari ini peta konsep yang akan kita pelajari itu seperti ini ya anak-anak ya. Kita akan belajar perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu ada dua. Yang pertama ada secara generatif atau kawin, yang kedua secara vegetatif atau tak kawin. Nah, generatif ini dibagi menjadi tiga, yaitu ovipar atau secara bertelur, vivipar melahirkan, ovovivipar itu bertelur dan melahirkan. Nah, kemudian secara vegetatif itu dibagi menjadi tiga, yaitu tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Nah, kita materinya itu apa saja sih Pak hari ini Pak? Nah, seperti untuk di peta konsep tersebut kita akan belajar perkembangbiakan hewan. Secara garis besar ada dua, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, tidak lupa nanti juga di akhir video kita akan berlatih soal secara bersama ya, seperti itu ya anak-anak ya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Ayo kita simak baik-baik. Nah, yang pertama dulu perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif ini perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin. Nah, terjadi pembuahan yaitu antara perburuan sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau ovum atau sel telur. Dan individu yang dihasilkan memiliki sifat perpaduan dari kedua induknya. Nah, jadi antara jantan dan betina ini sifatnya berpadu, nanti diturunkan kepada anaknya, seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian perkembangbiakan secara generatif ini ada tiga, yaitu yang pertama ovipar atau secara bertelur, yang kedua ada vivipar secara melahirkan, yang ketiga ada ovovivipar secara bertelur dan melahirkan. Nah, kita ke yang pertama dulu ya, ovipar atau secara bertelur. Nah, ini sel telur dari betina ya atau ovum yang dihasilkan oleh hewan betina ini akan dibuahi sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Nah, proses pembuahan ovum dan sperma ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pembuahan internal atau dari dalam ya. Pembuahan terjadi pada tubuh induk betina, jadi nanti mengandung seperti itu ya, kayak di dalam perut, terjadi di dalam perut seperti itu. Contohnya itu pada ayam dan bebek. Nah, jadi pembuahannya terjadi di dalam perut seperti itu ya. Kemudian pembuahan eksternal atau di luar tubuh ini. Nah, contohnya terjadi pada induk katak ya. Nah, katak ini pembuahannya terjadi di luar. Kalau kalian sering lihat di sekitar lingkungan kalian itu kan ada telur katak ya, seperti itu ya, di air, genangan air itu banyak ya anak-anak ya. Nah, ini sistem reproduksinya untuk hewan ovipar ya, cara bertelur ya, seperti ini ya anak-anak ya. Ini jantan, ini betina ya, ada tesisnya, falciparum, usus, walka ya. Kemudian untuk di betina ini ada ovarium ya, tempat telur pada ovarium. Kemudian ada ovarium kiri, ovarium kanan, uterus, walka. Nah, ini ureternya sama pentingnya. Nah, ini ovarium kanannya di bawah, ovarium atas, ovariumnya yang kiri ada di atas. Seperti itu ya untuk sistem reproduksi pada hewan ovipar. Ya, ini khususnya ini pada ini katak ini. Nah, seperti itu. Nah, ciri-cirinya itu apa saja sih anak-anak? Ya, yang pertama, ovipar itu tidak memiliki daun telinga, jadi telinganya tidak ada. Kalau kalian lihat itu ayam itu tidak ada telinganya, bebek itu juga tidak ada telinganya. Nah,
umumnya mengerami telurnya hingga menetas. Nah, kalau kalian tahu kan contoh di sekitar kalian itu ayam. Ayam itu selalu mengerami telurnya ya. Nah, jadi cirinya itu seperti itu, tidak memiliki daun telinga. Kemudian dia bertelur dan telurnya itu dirami hingga menetas. Nah, kalau ayam biasanya dirami berapa hari ya anak-anaknya? 21 hari ya nanti untuk menetas itu biasanya kalau telur ayam seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang terakhir tidak menyusui anaknya. Nah, kalian pernah lihat nggak kalau ayam menyusui anaknya? Kan tidak pernah ya anak-anak ya. Nah, ayam apa namanya? Kalau hewan ovipar itu setelah melahirkan tidak disusui. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ini contohnya, ini hewan apa ini? Terlihat jelas ya gambarnya. Gambar apa? Katak. Nah, contoh hewan ovipar itu contohnya ada katak. Nah, katak jantan itu biasanya bertubuh lebih kecil, ya, berada di atas betina untuk apa namanya merangsang katak betina bertelur. Jadinya posisinya seperti itu ya anak-anak ya untuk perkembangbiakan untuk hewan katak. Nah, kemudian telur yang dikeluarkan bisa mencapai sangat banyak, ini 20.000 butir telur. Wah, banyak sekali ya. Kemudian katak jantan mengeluarkan sperma dan membuat telur katak betina. Nah, jadi ini pembuahan eksternal, tidak terjadi di dalam perut seperti itu tadi ya. Jadi pembuahannya itu spermanya itu dibuahi apa namanya telur katak betina. Jadi ini terjadi pembuahan di luar. Nah, di luar yang dihasilkan mencapai 20.000 butir telur. Nah, ini katak melindungi telur yang dibuahi dengan cara banyak yang misalkan diletakkan di punggungnya. Nah, kenapa kalau seperti itu? Karena ini terjadi pembuahan eksternal di luar ya. Nah, atau ini apa namanya diletakkan di atas tumbuhan ya, agar tidak hancur telurnya. Kemudian dibawa kantong, dikatok kantong suaranya. Kan kalau katak kan ada suaranya gitu ya anak-anak ya. Nah, itu apa namanya diletakkan di bawah apa namanya ini kantong suaranya, jadi biar tidak rusak seperti itu. Kemudian telur menetas jadinya berudu. Nah, kecebong atau nama lainnya kecebong ya anak-anak ya, yang sering kita dengar. Nah, yang kedua ada ini contohnya ayam. Nah, ayam ini dibuahi akan dilindungi oleh cangkang telur. Jadi kalau apa namanya ayam itu kita lihat yang sering kita goreng sehari-hari itu, nah itu telur ayam ada cangkangnya. Selain ayam ada bebek, itu juga ada cangkangnya ya anak-anak ya. Ini terjadi pembuahan di mana anak-anak ya? Di dalam atau internal, di dalam perut ya. Pembuahannya terjadi di dalam perut. Nah, nanti di dalam cangkang terjadi pembuahan dan perkembangan embrio menjadi individu baru untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan embrio menjadi individu yang lengkap. Maka induk ayam akan mengerami telurnya selama pertumbuhan dan perkembangan tersebut dan memperoleh makanan dari kuning telur atau disebut yolk ya. Kuning telur nama lainnya yolk. Setelah terbentuk bagian tubuh yang lengkap, telur akan menetas dan keluar. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya. Ini dirami selama 21 hari hingga menetas. Kalau telur ayam biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada ini ikan apa ini? Ikan ya, ikan apa ini? Ikan mujair ya. Nah, sekali ini. Nah, ikan mujair ini ya, mujair jantan mendorong ekornya dengan pasangannya untuk merangsang mujair betina menetas. Nah, kemudian mujair itu bertelur 20-30 ya, tidak sebanyak katak tadi sampai puluhan ribu ya, 20.000 ya. Nah, ini warnanya itu kuning jingga. Nah, kalau kalian makan ikan itu biasanya kalau ada kuning-kuningnya itu bukan di bawah sini ya, terutama ya ini ya. Nah, di bawah ini biasanya ada telur ikannya. Nah, biasanya letaknya di sini. Nah, warnanya kuning-kuning ya, kuning jingga atau oranye seperti itu ya. Kemudian mujair betina berbalik arah dan memasukkan telur tersebut ke dalam mulutnya. Nah, ini mujair jantan berenang di depan muka betina sambil mengibaskan ekornya. Nah, bintik pada sirip tubuh jantan menyerupai telur. Kemudian mujair betina mengira bintik tersebut adalah telur sehingga terus menyeduk sirip ekor mujair jantan. Nah, ini pada saat mujair jantan memancarkan sperma dan membuat telur dalam mulut mujair betina. Jadi seperti itu ya cara perkembangbiakan untuk hewan apa namanya ikan ya yang apa namanya sering kita makan sehari-hari seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ini terjadinya pada mulut mujair betina. Hampir kemungkinan untuk yang hewan-hewan lain seperti ikan mas, ikan apa kemudian ikan
gurami atau ikan apa yang mirip-mirip seperti ini bawal, itu sistemnya hampir sama seperti itu ya. Untuk hewan air tawar ya, ini kan mujair termasuk hewan air tawar. Kemudian ini di dalam mulutnya itu selama 7 sampai 14 hari. Nah, lalu dilepaskan anaknya ke dalam air. Seperti itu ya anak-anak ya. Sistem perkembangbiakan pada ikan. Nah, ini jika anaknya terancam bahaya, maka kembali lagi ke mulutnya mujair untuk berlindung seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini ada contoh hewan vivipar. Nah, tadi kan pertama ovipar ya, generatif itu. Kemudian yang kedua ada secara vivipar atau melahirkan. Nah, apa saja sih hewannya? Nah, cirinya itu bagaimana saja sih? Nah, hewan yang melahirkan adalah bangsa mamalia. Nah, mamalia itu biasanya hewan menyusui ya. Hewan menyusui itu mamalia. Kemudian ya, hewan betina menghasilkan sel telur. Hewan jantan menghasilkan sperma. Nah, sel telur dibuahi sperma hewan jantan ya, kemudian terbentuk zigot. Zigot itu calon bayi ya. Kemudian embrio berkembang di dalam rahim. Nah, bedanya tadi kalau apa namanya dengan ovipar ini semua prosesnya di dalam perut itu terjadinya dalam perut ya untuk hewan-hewan vivipar. Kalau tadi kan ovipar itu ada yang di dalam tubuh, ada yang di luar tubuh, internal atau eksternal seperti itu ya. Kalau eksternal tadi seperti katak, internal itu ada seperti ayam, bebek, ikan itu juga di internal ya, di dalam mulutnya itu ya. Kemudian seperti itu. Kalau yang ini vivipar ini di dalam tubuh semua dari apa namanya dari awal sampai akhir nanti dilahirkan seperti itu ya. Nah, ini zigot memperoleh makanan langsung dari induk betina melalui plasenta. Plasenta itu apa namanya ya, tali pusar seperti itu ya anak-anak ya. Masa pertumbuhan zigot dalam rahim induk betina disebut juga masa bunting. Nah, ini sebutan untuk hewan seperti itu ya, masa bunting. Setelah lahir, bayi mamanya disusui induknya. Nah, ini makanya kenapa kok apa namanya terjadi pada hewan mamalia, karena biasanya vivipar itu menyusui. Beda kayak kalau ovipar itu tidak menyusui ya. Kalau mamalia, kalau vivipar itu disusui oleh induknya. Nah, seperti itu. Ini contoh apa namanya alat apa namanya reproduksi pada hewan itu ya, vivipar ya. Nah, ini ada vagina, kemudian apa nih? Ini untuk betina ya. Nah, ini untuk betinanya ya, contohnya ya. Nah, ini cirinya ya. Yang pertama memiliki daun telinga. Kalian lihat sapi pasti ada telinganya ya, kambing itu kan. Kemudian anak dibesarkan induknya. Kemudian yang ketiga ini memiliki kelenjar susu. Nah, karena ini hewan mamalia jadi menyusui. Nah, memiliki kelenjar susu seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ini contohnya ada hewan apa? Kanguru. Nah, ini berada di negara mana? Australia ya. Seringnya apa kita di daerah apa namanya apa itu juga masih ada kanguru. Tapi paling banyak dijumpai di Australia seperti itu ya. Bayi kanguru disebut juga dengan joi. Nah, ini bayi kanguru tinggal di dalam perut ya atau kantong induknya selama 6 bulan. Jadi kanguru itu perutnya itu ada secara apa namanya kantongnya ini kalau dilihat kan lihat ya. Nah, ini terlihat ya. Nah, ini berada di dalam kantongnya atau induknya. Ini kantongnya itu posisinya ya untuk bergunanya untuk melindungi anak kanguru ini dan juga menghangatkan tubuh anaknya ya, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, bayi kanguru ini minum susu dari induknya karena ini hewan mamalia, jadi anaknya itu minum susu dari induknya ya. Kalau induknya menyusui ya seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ini kalau di laut ya, contohnya ada ini. Nah, hewan apa ini anak-anak ini? Nah, ini hewan apa? Paus. Nah, paus ini masa kehamilannya 9 sampai 10 bulan. Ya, embrio rahim diperoleh makanan dari tubuh melalui plasenta. Plasenta tali pusar tadi anak-anak ya. Nah, kemudian paus menyusui anaknya selama 7 sampai 12 bulan. Wah, lama sekali ya. 7 sampai 12 bulan. Nah, yang ketiga ada hewan ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Nah, ini contohnya ini. Ini bagaimana Pak? Kok bertelur dan melahirkan? Nah, jadi sistemnya itu kalau tadi makannya itu kalau vivipar itu pakai plasenta ya, tetapi kalau yang ini makannya itu yolk, makanya dia bertelur dan melahirkan seperti itu ya.
Lah Pak, nanti keluarnya telur Pak. Enggak, bukan. Jadi posisinya itu di dalam tubuh itu nanti telur, kemudian apa namanya, ketika itu melahirkan berbentuk apa namanya, cangkangnya tidak ada. Jadi makannya melalui yolk, tapi nanti posisinya melahirkan seperti itu ya. Bertelur melahirkan, makanya ovovivipar. Nah, ini perubahan pembuahan terjadi dalam tubuh hewan betina. Setelah pembuahan terbentuklah telur. Nah, ini ya, setelah pembuahan terbentuklah telur, telurnya di dalam tubuh ya. Kemudian zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Nah, kemudian makanan zigot dalam cadangan makanan di dalam telur. Nah, ini makanya itu tadi makannya yolk, bukan dari plasenta. Kalau vivipar itu makannya itu pakainya plasenta, tapi kalau yang apa namanya, yang ovovivipar itu makannya yolk, kuning telur ya, berada di itu ya, cadangan telur ya, itu seperti itu. Kemudian embrio tumbuh menjadi janin. Nah, ini embrionya nanti berubah menjadi janin. Janin dilahirkan dari induk betina. Nah, perbedaan ovovivipar dan vivipar adalah sumber makanan embrio. Nah, ini kan, pada hewan ovovivipar cadangan makanannya berasal dari telur. Nah, sedangkan hewan vivipar makanannya berasal dari induk betina. Tadi kalau vivipar itu dari induk betina disalurkan melalui plasenta. Tetapi kalau ovovivipar itu apa namanya, makannya itu berasal dari kuning telur tadi atau disebut yolk. Kalau dari ovipar kan tadi makannya yolk. Nah, ini sama seperti ovovivipar, makannya pakai yolk seperti itu ya. Tapi kalau vivipar itu tidak, pakainya plasenta. Jadi induknya makan apa, nanti anaknya dapat cari-cari makanan seperti itu. Misalkan sapi makan rumput, nanti anaknya sapi itu dapat cari-cari makanan rumput tersebut. Seperti itu ya, bedanya ovovivipar dan vivipar. Contoh hewan ovovivipar itu biasanya ular buah, kadal, cucut pasir. Ini kebanyakan itu hewan-hewan seperti reptil ya, reptil atau hewan berdarah panas ya. Ini sering sekali hewan-hewan ini dengan cara ovovivipar. Nah, kan nanti lahirnya berarti telur, bukan, lahirnya itu nanti apa, berupa apa namanya, janin bayi ya, seperti itu ya. Anak ular kan keluarnya ular langsung keluarnya anak ular, tapi di dalam perutnya itu bentuknya telur seperti itu. Ini contohnya ular buah ya. Kemudian ini kadal, sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari ya, kadal. Nah, ini bedanya ini ya, perbedaan antara bertelur dan melahirkan, ovipar dan vivipar ya. Yang pertama, langsung mengeluarkan telur. Kalau vivipar itu mengandung anaknya dalam lahir, janin tumbuh di dalam telur. Tetapi kalau apa namanya, vivipar itu janinnya di dalam rahim, kemudian cadangan makanannya janin dan telur. Kemudian yang ini cadangan makanannya berasal langsung dari induknya melalui plasenta. Nah, individu baru muncul dan menetas di dalam telur. Kayak ayam itu kan, kita kalau tahu sudah 21 hari itu biasanya ayam menetas. Nah, jadi posisinya itu menetasnya tidak di dalam perut, tapi di luar perut penetasnya ya, seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian individu baru dikeluarkan, dilahirkan dari rahim atau induk telurnya. Kemudian tidak memiliki daun telinga. Kalau yang melahirkan itu memiliki daun telinga, tidak memiliki bulu atau rambut ya. Kalau yang vivipar itu memiliki bulu atau rambut. Loh Pak, ayam punya bulu? Bukan, itu bukan begitu maksudnya. Kayak apa namanya, yang dimaksud itu rambutnya itu ya, rambutnya ini ya, rambutnya ada ini kan, manusia kan ada rambutnya, hewan itu juga ada. Kalau biasanya vivipar itu kayak sapi itu, nah, itu bukan apa, bulu itu, nah, istilahnya bulu atau rambut. Tapi kalau yang di apa namanya, di hewan-hewan seperti vivipar itu beda, bukan, maksudnya bukan itu, istilahnya beda lagi ya anak-anak ya. Tidak memiliki kelenjar susu kalau di ovipar, kalau di vivipar itu memiliki kelenjar susu. Kemudian kalau ovipar itu tidak menyusui anaknya, tetapi kalau vivipar itu menyusui anaknya. Nah, itu perbedaan antara hewan vivipar dan ovipar. Kalau dari luar yang terlihat jelas itu ini ya, tidak memiliki daun telinga dan memiliki daun telinga. Kemudian kalau kelenjar susu ini agak susah kita lihat karena posisinya kan di bawah seperti itu ya. Untuk cirinya hewan itu mudah ya, itu kalau yang ini mamalia, kalau yang ini biasanya banyaknya itu hewan-hewan air atau unggas. Nah, itu seringnya pisces atau unggas itu masuknya ke dalam ovipar, kebanyakan seperti itu. Kalau yang vivipar itu banyakan mamalia. Nah, sering kita jumpai pada mamalia seperti itu. Nah, sekarang kita ke materi yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tak kawin. Nah, ini ya,
Vegetatif itu secara tidak kawin, perkembangbiakan pada hewan secara tidak kawin. Yang kedua, individu yang dihasilkan itu sama persis dengan induknya. Induknya A, nanti keluarnya A, seperti itu ya. Beda kalau tadi ya, hewan generatif itu ya, ada jantan, ada betina. Nah nanti anaknya itu perpaduan antara jantan dan betina, itu sifatnya seperti itu anak-anak ya. Tapi kalau ini tidak ya, hewannya A nanti keluarnya A, sifatnya sama persis, jadi tidak ada perbedaannya sama sekali. Nah contohnya itu ada anemon laut, hidra, amoeba, seperti itu ya anak-anak ya. Ada juga cacing ya, cacing itu juga termasuk ini vegetatif. Nah ini contohnya anemon laut. Nah anemon laut ini ya bertumbuh dengan cara tunas. Nah tunas anemon laut tumbuh pada tubuh induknya. Nah seperti itu ya. Ketika tunas sudah dapat hidup mandiri, tunas akan memisah dari induknya. Jadi ini ya anak-anak ya, ini tunasnya ini. Nanti kalau sudah bisa hidup mandiri itu akan lepas dari induknya dan menghasilkan hewan baru. Seperti itu ya anak-anak ya. Kalau di di perkembangbiakan secara vegetatif. Ini kalau vegetatif itu paling sering kita jumpai di kehidupan bawah laut ya. Nah, ada anemon laut, kemudian ini ada lagi hidra ya kan. Ya, hewan-hewan yang air yang ada di bawah laut seperti itu ya. Nah, tunas hidra itu kecil tumbuh menjadi hewan baru. Nah, ini tunasnya ini anak-anak. Ya, ini tunasnya. Nanti dia akan tumbuh menjadi hewan baru seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian lama-lama tunas itu akan dilepas dari induknya dan tumbuh menjadi hewan dewasa. Nah, nanti dia akan tumbuh terus menjadi hewan dewasa. Nah, ini bentuknya ini, contohnya ya ini lihat ini. Nah, ini kan tunas baru toh. Nah, nanti kalau dia sudah tunas hidra, kemudian kalau ini tunasnya sudah bisa berkembang dengan baik, nanti dia akan melepaskan diri dari induknya. Nah, ini melepaskan diri dari induknya, lalu dia menjadi tumbuhan baru. Ini pertumbuhan vegetatif secara tunas. Nah, jadi dia dari tubuh induknya lalu melepaskan diri kalau sudah mandiri, seperti itu. Nah, ini contoh yang kedua itu ada amoeba. Ya, amoeba ini dengan cara membelah diri. Ya. Nah, amoeba berkembang biak dengan cara membelah diri. Contohnya begini, misalkan satu amoeba ini nanti berkembang biak menjadi dua. Ya, nanti dari satu ini jadi dua. Kemudian misalkan ada dua amoeba, nanti dua ini yang satu berkembang biak menjadi dua, yang satu lagi berkembang biak menjadi dua, berarti 2 tambah 2 4, seperti itu. Kalau 4 juga nanti jadinya 8 dan seterusnya ya, seperti itu ya anak-anak ya. Berkembang biaknya amoeba itu seperti itu. Nah, ini contohnya ini. Nah, kemudian yang ketiga ini ada dengan cara fragmentasi ya. Fragmentasi ini beda dengan membelah diri ya anak-anak ya. Kalau membelah diri itu kan satu jadi dua pasti itu, kalau dua jadi 4 pasti ya. Kalau fragmentasi itu beda. Misalkan satu cacing ini ya, misalkan ini satu cacing ya anak-anak ya. Cacing ini ini kan tangannya Pak Tian ada 3 ruas. 1, 2, 3. Nah, ini nanti misalkan cacing ini nah dengan cara berkembang biak dengan cara memutuskan diri. Nah, misalkan ini ya, ini bisa diputus di sini. Jadi satu panjang, satu pendek. Misalkan dia memisahkan diri menjadi 3. Ini diputus satu, ini diputus satu. Jadi memisahkan diri jadi 3. Jadi tidak sama seperti membelah diri ya, beda ya. Nah, kedua tubuh yang telah putus dapat tumbuh menjadi dua individu baru. Nah, ini contohnya cacing pipih ini ya. Nah, ini jadi tidak harus ukurannya sama, tapi kalau membelah diri tadi biasanya sama ukurannya. Kalau ini enggak. Jadi misalkan satu panjang, satu pendek. Misalkan satu tubuh itu bisa difermentasi menjadi 3. Nah, fragmentasi itu namanya dipotong ya. Nah, dia bisa memotong dirinya, memisahkan dirinya itu menjadi beberapa bagian seperti itu ya. Itu namanya perkembangbiakan cara fragmentasi. Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenai tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Di generatif itu ada 3 tadi anak-anak ya. Yaitu ada ovipar bertelur, vivipar melahirkan, dan ovovivipar bertelur melahirkan. Kemudian secara vegetatif, cara tak kawin itu ada 3 tadi ya, dengan cara tunas ya, kemudian ada cara membelah diri, dan ada cara
fragmentasi. Nah, kemudian kita akan ke menu selanjutnya. Ini yang terakhir ya, ini latihan soal. Tadi kan kita sudah belajar bersama. Coba sekarang kita berlatih mengerjakan soal bersama ya. Ini ada 5 soal saja ya. Nanti dari 5 soal itu kalian benar berapa? Seperti itu ya. Coba kita latihan bersama ya anak-anak ya. Siap? Kalau siap kita mulai. Oke, 1. Nah, soal pertama ini hewan apa ini? Ayo. Ya, betul sekali. Ini hewan namanya anemon laut ya. Anemon laut seperti tadi yang sudah kita bahas. Hewan ini berkembang biak dengan cara apa? A. Membelah diri, B. Tunas, C. Ovipar, atau D. Vivipar. Kira-kira apa anak-anak? Ya, tepat sekali. Jawabannya apa? Iya, jawabannya dengan cara tunas ya. Dan kita ke soal kedua. Nah, hewan apa ini? Yang sering dikejar-kejar ya. Kalian masih suka menangkap hewan ini enggak? Apa ini? Kadal ya anak-anak ya. Sering kita jumpai kalau kita pergi ke sawah ya ini ya. Banyak ini kadal nih. Hewan berikut berkembang biak dengan cara apa? Ovovivipar, tunas, ovipar, atau vivipar anak-anak? Ya, betul sekali. Apa? Ovovivipar. Apa itu? Ya, bertelur dan melahirkan. Nah, kemudian yang ketiga, perhatikan pernyataan di bawah ini ya. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Umumnya mengerami telur hingga menetas. Kemudian tidak menyusui anaknya. Dari pernyataan itu ya, ini merupakan ciri hewan apa ini? Tidak punya daun telinga, mengerami induknya dengan sampai mengerami telur sampai menetas, tidak menyusui anaknya. Itu hewan apa? Ovipar, vivipar, apakah fragmentasi atau tunas? Oh ya, betul sekali jawabannya ovipar ya. Ini dengan cara bertelur ya, seperti itu ya anak-anak, hewan ovipar ciri-cirinya. Nah, cacing pita berkembang biak dengan cara apa? Vivipar, ovopipar, atau fragmentasi atau tunas. Cacing tadi dengan cara apa? Cacing ada ruas-ruasnya tadi ya, Mbak Tian contohkan apa coba? Ya, betul sekali, bagus. Jawabannya apa? Jawabannya itu fragmentasi. Nah, yang terakhir nih ya, kelima ya. Contoh hewan yang bertelur dan menyusui. Apa ini? Loh, Pak, bertelur kok menyusui? Apa ya? Apa, Pak? Loh, kok apa, Pak? Enggak tahu, Pak. Apa ya? Jawabannya apa? Ya, enggak tahu ya. Jawabannya itu platypus ya. Tadi belum dibahas ya. Nah, jawabannya platypus. Nah, jawabannya itu platypus. Nah, ada tuh Pak. Nah, contohnya ini, hewan itu ada yang bertelur tapi menyusui, itu contohnya platypus. Nah, ini contohnya itu tadi. Ya, ini tadi terlewat ya, ini hewan platypus. Nah, ini hewannya ini ya. Platypus ya. Nah, ini hewan platypus ini bertelur dan melahirkan. Nah, bertelur tapi menyusui, platypus ini. Ada juga ini hewan apa ini? Spiny anteater. Nah, ini kayak apa yang suka pemakan semut. Nah, bentuknya kayak landak seperti ini ya bentuknya ya. Tapi bukan landak ini. Nah, ini sukanya makan semut ini. Ini platypus ya. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Kita sudah belajar banyak sekali ya. Dari 5 soal tadi, kalian betul berapa ya anak-anak ya? Nah, materi hari ini selesai ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Tetap semangat belajar, selalu lindungi diri kalian dengan baik ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.